Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pagi hari ini akan saya jelaskan bagaimana uh, proses learning Stikom Tunas Bangsa yang akan kita gunakan nantinya di bulan Ramadan, di mana waktunya hanya tinggal 2 minggu lagi dan proses learning ini akan berjalan melalui website yang sudah kita gunakan menggunakan link e-learning.stikomtunasbangsa.ac.id. Ini adalah linknya. Jadi link ini yang akan kita gunakan untuk proses pembelajaran secara daring nantinya. Link tersebut sudah di-share di WhatsApp dan bisa di-copy paste ke browser masing-masing mahasiswa ataupun dosen. Tinggal copy dan paste. Ya, jadi linknya itu di-copy. Kalau kita buka dari WA, dia otomatis eh, menuju ke link HTTPS biasanya, karena link kita masih menggunakan HTTP. Lalu proses yang pertama untuk sosialisasi ini adalah yang pertama untuk mahasiswa nantinya kita login menggunakan NIM. NIM menggunakan NIM masing-masing, lalu passwordnya adalah STB garis NIM. STB garis ya, garis NIM. Lalu S-nya huruf besar. Jadi S-nya itu huruf besar dan garis lalu NIM. Lalu login. Kemudian login pada halaman mahasiswa. Ini adalah halaman mahasiswa. Jadi mahasiswa akan melihat beberapa mata kuliah yang nanti dosen buat. Dan mahasiswa tidak perlu eh, membuat atau join lagi, nggak usah. Jadi hanya tinggal menunggu dosen yang menginput atau mengenroll kelasnya nantinya. Jadi itu sudah otomatis dan mahasiswa yang login nantinya dapat langsung melihat materi mata kuliah yang diberikan oleh si Bapak Ibu dosen. Kemudian eh, proses yang pertama untuk mahasiswa adalah kita harus melihat mata kuliah yang mau kita masuk gitu loh. Contohnya saya masuk di pengajaran jam 6 biasanya. Sebelum buka puasa, itu kita biasa dosen memberikan materi. Kemudian mahasiswa diwajibkan untuk absensi nantinya. Absensi. Jadi absensi itu adalah kebijakan dosen untuk melihat siapa saja yang join di e-learning ini. Siapa saja yang login, siapa saja yang join. Lalu langkah kedua adalah melihat materi. Contohnya tinggal mengklik materi yang sudah di-enroll dosen. Ini adalah halaman mahasiswa ya, menggunakan NIM. Kemudian secara otomatis nantinya materi ini sudah tampil di halaman mahasiswa masing-masing karena dosen sudah memberikan. Ini contohnya saya sudah memberikan materi ajar pertemuan satu dan absensi ya. Jadi ini tidak bisa diedit, tidak bisa diedit di sini, hanya bisa melihat melihat materi linknya, link materi. Contohnya ada tugas, ada PowerPoint, nantinya link Google Drive. Gitu. Nah itu nanti ada keterangan juga bisa nampil di sini. Dan nantinya e-learning ini akan digunakan di pertemuan 3 setelah bulan Ramadan. Ketika bulan Ramadan ya, ketika puasa mungkin nanti ada proses online-nya di sini di topik 3 atau di pertemuan 3. Jadi mahasiswa itu ada absensinya di sini.
Absensi mahasiswa difungsikan untuk melihat siapa saja mahasiswa yang masuk. Nah, jadi masuk dia absensi, melihat materi, itu nanti logs-nya itu nampak. Jadi proses mahasiswa ketika login, ketika melihat materi, mendownload, itu logs-nya itu atau proses-proses tersebut tampil di halaman e-learning kita ini. Jadi kalau ada mahasiswa yang mungkin tidak login, tidak melihat materi ajar, tidak melakukan absensi, itu nanti tampil. Maka pihak dosen memberikan kebijakan ya, ya di absensi itu kalau bisa nanti kalau dia tidak ada nilainya maka di presentasi itu ya bisa aja kebijakan dosen masing-masing menyatakan dia hadir atau tidak hadir nantinya. Contohnya ini adalah halaman mahasiswa dan ini uh, absensi. Proses absensi di sini sudah dilakukan. Nah, ini contohnya semalam sudah saya sosialisasi karena untuk contoh ini sudah absensi karena di tanggal 18. Maka saya akan contohkan untuk pembuatan materi dan absensinya ulang ya. Baik, di sini saya akan logout dan login sebagai dosen. Kelas 22S03T03. Ya, ini tadi sudah saya berikan materi. Absensi ini ini contoh ya. Nanti kalau mau lihat di pertemuan lain, nanti akan tampil di sini. Contohnya ini absensi pertemuan 1. Nah, ini saya edit, saya add session. Di sessionnya itu adalah pertemuan 1. Contoh ya, saya mau buat satu hari ini. Ini yang semalam. Nah, contoh yang semalam dia sudah tampil. Nah, ini yang absensi. Nah, ini udah absen dia hadir gitu kan. Hadir izin sakit alfa. Kalau dia tidak hadir, maka dia merah di sini nanti. Nah, merah dia absensinya. Maka dipastikan seluruh mahasiswa wajib absensi, melakukan absensi yang diberikan oleh dosen. Maka untuk dosen kita tinggal pilih eh, balik tambah ulang ya. Contohnya saya tambahkan di kelas 3, Bapak Ibu dosen bisa menambahkan turn editing on, kemudian tambah absensi attendance. Nah, saya tambah attendance, absensi pertemuan 2 contohnya. Absensi pertemuan itu ini keterangan absensi pertemuan 2, lalu kita pilih uh, kita save and display. Save and display. Kemudian kita tambah add session. Add session ini fungsinya untuk mengatur jam jam absennya. Nah, jam absennya jam berapa? Contoh kita nanti masuk di pertemuan 3 tanggal 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 5 contoh tanggal 3 ya pas ketika Ramadan. Saya buat tanggal 3 gitu ketika hari H. Contohnya hari ini 19 Februari 2025. Contoh saya absensinya jam untuk hari ini yang 9.23 ya, biar aktif ya. Terus jam 9 sampai jam 10. Jadi kalau nanti Bapak Ibu dosen juga mau absensi biasanya itu jam 6. Nah, jam 6 sampai jam 9 untuk sesi 1 dan sesi 2 untuk jam 9 sampai jam 10. Oke, itu contoh. Ini saya contohkan hari ini. Lalu jamnya 9 biar tampil absensinya. Lalu ini kita allow student to record on attendance agar mahasiswa dapat mengabsensi uh, pribadinya di mana ini mandiri, absensi mandiri biar mahasiswa tersebut login lalu melakukan absensi. Lalu ini allow, ini kita pilih automatic, yes. Oke, lalu add. Jadi itu saja. Jadi kita pilih add session, kita pilih allow student to record on
attendance, lalu kemudian kita add, lalu akan tampil session untuk absensi pertemuan 2. Kemudian saya login sebagai mahasiswa. Kemudian saya login sebagai mahasiswa. Saya cari dulu, tapi Bapak Ibu dosen harus sesuaikan juga. Pastikan partisipansnya itu sudah di-enroll. Maka eh, makanya nanti ketika mahasiswa tersebut login, dia bisa melihat eh, materi dan absensinya. Siswa. Oke, sudah login sebagai mahasiswa dan ini adalah halaman mahasiswa di kelas 23T03 tadi ya. Ya, mahasiswa tinggal klik aja ini e-learning lalu melihat absensi pertemuan 2. Kemudian mengklik absensinya. Ketika login, diklik absensinya, kemudian lihat ya di sini mahasiswa diarahkan untuk absensi, submit absensi dari jam 9 sampai jam 10. Berarti dibatasi, kalau nanti lewat, maka absensi tersebut sudah tidak bisa disubmit kembali gitu. Ya, jadi ada kebijakan dosen masing-masing nantinya kalau absensi ini. Ya, jadi kita submit. Contohnya mahasiswa mau diberikan absensi, maka kita submit attendance. Submit attendance. Kemudian ini contohnya ada present, late, execute, and absent. Jadi kalau di e-learning ini tadi belum saya ganti. Jadi kalau di e-learning ini kalau kita hadir ini present. Ini dinyatakan hadir. Jadi pilih present saja itu menyatakan hadir. Kalau absen ini belum saya ganti tadi harusnya ini hadir, izin, sakit, alpa. Nah, jadi hadir, izin, sakit, alpa. Ini kita pilih yang hadir. Save. Lalu kita simpan. Simpan, nah, sudah otomatis. Kita sudah absen. Di sini kita sudah absen. Kemudian melihat materi. Melihat materi yang diberikan nantinya. Lihat materi di sini, ya itu mahasiswa yang wajib lah belajar kan. Lihat materi, kalau ada diberikan eh, tugas dilihat di topik atau pertemuan masing-masing halaman mahasiswa ya. Nah, jadi intinya tugasnya hanya login dan melihat materi, jangan eh, yang lain-lain lah istilahnya diubah atau ada yang di enter course. Tugasnya hanya login dan melihat materi lalu absensi. Mengerjakan tugas tentunya. Dan ini semua ini kebijakan dosen masing-masing. Ya saya rasa mudah kalau untuk pembelajaran materi di e-learning ini. Tinggal hanya login untuk melihat materi. Materi ajar. Tapi saya sarankan, mana tahu ada yang dosen yang memberikan absensi, ya kita harus melakukan absensi. Oke, itu saja mungkin ya. Ya ada pertanyaan?